Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri merasa kesal karena kader partainya kerap menjadi target dalam kasus hukum. Hal ini disampaikan oleh Megawati dalam pidatonya di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juli. Terkait dengan hal ini, Megawati pun sempat melayangkan protes pada kadernya, Yasona Lauli, yang juga merupakan Menteri Hukum dan HAM. Lebih lanjut, Megawati kemudian menyampaikan curhatannya saat ia berhadapan dengan hukum semasa Orde Baru. Megawati menceritakan kala itu dirinya dipanggil sebanyak 3 kali oleh polisi dan kejaksaan. Bukannya ketakutan, Megawati mengaku dirinya merasa keheranan dengan aparat yang memanggilnya. Pasalnya, mereka menunjukkan wajah ingin menakut-nakuti. Megawati lantas berseloroh menantang Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto agar tidak takut dipanggil oleh penegak hukum. Sebagaimana diketahui, Hasto baru saja dipanggil sebagai saksi kasus Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sepekan sebelum dipanggil KPK, Hasto lebih dulu dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan berita bohong yang membuat kegaduhan lewat wawancaranya di televisi swasta. Adapun saat pemanggilan oleh KPK, Hasto terlibat perseteruan imbas penyitaan sejumlah barang miliknya dan stafnya Kusnadi. Lauli ketawa. Dan dia Kumham, saya suka ngamuk sama dia. Lu jadi menteri Kumham ngapain lo? Nah, lah anak gua kita di ini, maunya ditarget dulu. Nanti 2 tahun. Dan ini juga bersembunyi aja. Dan dia kan biasanya, anak nakuti ngomong, lu gua semua melek. Iya, saya mau dibikin nggak tahu kan saya udah ngomong, tahu 3 kali zaman dulu saya dipanggil polisi, kejaksaannya sekali. Kan orangnya tampangnya mau surkrem, kayak mau serem-serem. Jadi kan dipanggil, jadi mau ketawa, bukannya takut. Kan baru aja kan duduk gitu. Terus batin saya, Lauli ketawa. Dan dia Kumham, saya suka ngamuk sama dia. Lu jadi menteri Kumham ngapain lo? Nama penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK AKBP Rosa Purwobekti sempat disentil oleh Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri saat berpidato di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juli. Mulanya, Megawati menanyakan nama Rosa yang dilaporkan staf Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena dugaan penyalahgunaan prosedur saat pemeriksaan. Megawati lantas mempertanyakan sosok Rosa, termasuk menanyakan pangkat penyidik tersebut. Ia lantas menyinggung soal pembangunan lembaga KPK yang dilakukan semasa dirinya menjabat sebagai presiden. Lebih lanjut, Megawati berkelakar bahwa ada kemungkinan dirinya jadi target selanjutnya. Meski begitu, Presiden kelima RI ini mengaku tidak takut karena ia akan mengerahkan seluruh ahli hukum. Megawati pun menantang Rosa untuk bertemu dengannya. Terlebih, salah satu barang yang disita dari tangan Hasto adalah buku agenda kepartaian. Sebelumnya, Megawati telah mengatakan pada Hasto agar berani menghadapi aparat penegak hukum. Ia lantas menyinggung pemanggilan dirinya di masa Orde Baru sebanyak 3 kali oleh polisi dan kejaksaan. Terkait dengan pemanggilan Hasto oleh KPK ini berbuntut panjang karena stafnya Kusnadi melaporkan AKBP Rosa ke Dewan Pengawas KPK dan Bareskrim Polri. Yaudah apa lo ini Bu. Terus apa sih yang manggil kalau lu tanyain namanya gitu kan? Namanya Rosa. Yo. Tulis tuh. Ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa. Nah kalau lo berani nulis tuh. Angkat tangan deh Pak. Enak aja emangnya siapa dia? Juga gile nanti pasti wah ini kalau udah kedengeran nih berita bla terus pasti deh gimana cara manggil Bu Mega ya bla gitu gua panggil
seluruh ahli hukum mau datang semua nggak ikut saya? Ayo. Hah? Enak aja. Yo datang loh ini Bu. Terus apa sih yang manggil kamu dulu? Tanyain namanya gitu kan. Namanya Rosa. Yo. Untuk kali pertama, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut nama Presiden Joko Widodo setelah isu keretakan saat Pilpres 2024. Hal ini terjadi saat Megawati berpidato di sekolah partai di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 5 Juli. Tercatat Megawati menyebut nama Jokowi sebanyak 2 kali. Pertama, saat Megawati menyinggung tugas pemimpin pada Jokowi. Ia menyampaikan pada Jokowi bahwa pemimpin harus menjalankan apa yang telah diwariskan oleh pendiri bangsa. Kedua, Megawati menyebut Jokowi saat menyinggung utang negara. Megawati membantah kritiknya terkait utang negara karena dirinya kini berseberangan dengan Presiden Jokowi. Sebagaimana diketahui semenjak Pilpres 2024, Megawati kerap mengkritik sosok pemimpin. Namun, Megawati sama sekali tak pernah menyebut nama Presiden Jokowi dalam kritikannya. Megawati juga kerap menyinggung sejumlah isu yang berkaitan dengan pemerintah. Adapun PDIP dan Jokowi diketahui sempat sejalan karena presiden asal Solo, Jawa Tengah itu selalu diusung tiap kontestasi politik. Namun saat pemilu 2024, PDIP memilih tutup buku dengan Jokowi karena merasa berseberangan. Terlebih saat putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka yang juga kader Partai Banteng menjadi wakil Prabowo Subianto. Yang menjalankan kehendak kalian itu bukan kehendak partai yang kalian jalankan. Kan ya nggak bisa. Ya, itu kan seluruh pesan kebangsaan yang terdapat dalam lagu Indonesia Raya tersebut semakin meyakinkan saya bahwa Indonesia memang lahir dengan sebenarnya sebuah konsepsi yang sudah sangat lengkap sebagai negara paripurna. Saya kan bilang, mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin, itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa, bukan kita bikin versi-versi. Nah kalau sekarang saya lihat pemimpin bikin versi, aneh. Lambat yang ada aja udah dijalanin itu susah banget. Itulah saya bilang pada Pak Ganjar, ini Pak Mahfud tahu kemana dia. Nah, ya, awas lo ya, lo kalau menjadi pemimpin, saya jadikan. Banyak yang bilang bukan ibu jadikan, ya terserah. Tapi saya bilang sama dia, saya jadikan karena kamu masuknya ke PDI Perjuangan. Kalau terserah, kalau mau independen partai lain, kan saya yang jadikan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.